orang Kristen kafir, itu juga sah gitu loh. Tadi udah jelas ada pengakuan. Ketika kami menyebut dengan kafir, juga terisalah di kitab kami. Ya teman-teman, shalom buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini, dan saya mengucapkan terima kasih bagi setiap kalian yang sudah setia berkunjung dalam TV Rekan Kristus ini. Kiranya channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kali ini saya membahas kepada kita di mana ada seorang musliman, dia membahas tentang kafir. Dan seperti yang kita ketahui dan tidak asik lagi bagi kita, sering kita dengarkan bagaimana orang muslim mengkafir-kafirkan orang Kristen, teman-temanku ya. Dan ustadz-ustadz juga banyak yang mengkafir-kafirkan orang Kristen, bahkan penghinaan yang mereka katakan atau sebutkan tentang Kristen bukan main-main dan bukan sedikit, teman-teman ya. Apalagi mereka yang radikal ya, banyak mereka. Nah teman-teman, orang ini juga seperti itu. Dia membahas tentang kafir atau soal kafir. Jelas katanya kalau itu sah di dalam pelajaran mereka, ada di buku mereka atau di kitab mereka juga, teman-teman ya. Jadi katanya itu tidak salah, sudah betul apa yang mereka lakukan. Dan Marga Lubis ini juga membahas tentang kafir. Dia juga berkata kalau orang yang tak percaya kepada Yesus itu juga adalah kafir menurut dia. Jadi kata dia berarti sama-sama kita kafir. Tapi perbedaannya apa, teman-teman, dalam dua orang ini ya? Apa perbedaannya? Saya mau memberitahu perbedaannya, teman-teman. Kristen tidak mau menyakiti hati sesama manusia. Kristen tidak mau menyakiti sesama manusia karena itu ajaran Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu dan hargailah dia, hormati dia. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi bapak ini yang bernama channel Matamonia ini, dia tidak sakit hati dibilang seperti itu, tapi dia menjelaskan, teman-teman ya. Nah, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Kalau kami menyebut orang Kristen kafir, itu juga sah gitu loh. Makanya ini harus ada balancing, harus ada keseimbangan. Makanya sekarang saya mau katakan, kita mau bicara secara komprehensif apa prinsipil. Gitu loh. Kalau bicara prinsipil, tetap kita pegang kepada idealisme keimanan kita masing-masing gitu loh. Iya kan? Kalau bicara menyeluruh, tadi udah jelas ada pengakuan. Nah, oleh karena itu, ketika kami menyebut dengan kafir, itu juga terisalah di kitab kami. Kufur ya, itu orang-orang yang ditutupi, diselimuti ya, buta ya, kurang lebih seperti itulah. Menjelaskan tentang kafir, tapi dia tidak bisa menjelaskan kafir itu dengan benar, padahal dia ini muslim. Menurut saya aneh. Kenapa aneh? Dia suka mengkotak-katik Alkitab. Saya muslim. Ada orang Islam tapi belum tentu dia muslim. Muslim pasti Islam. Jadi saya sekolah di Sanawiyah Aliyah Muhammadiyah. Jadi saya paham betul tentang kafir tersebut. Bukan sekedar jalan kebenaran, tapi dia kebenaran dan dia kehidupan. Jadi orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu kebenaran dan kehidupan, ya, dia masuk orang kafir.
Kalau orang itu tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan Allah, juru selamat satu-satunya, menurut pandangan saya dia kafir. Anda baca di 2 Korintus 6 aja nanti 14. Itu ada noda-noda kekafiran di bilangan 23 bahwa sekelompok orang tersebut yang tidak disebut orang kafir, yang lainnya orang kafir. Anda baca di Matius 5, kalau siapa mengatakan kafir bawa ke pengadilan. Pada waktu itu ada pengadilan kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan kafir, dibawa ke pengadilan agama itu. Kafir nggak orang ini? Berarti kalau saya dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad saya tidak kafir, berarti saya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Saya harus percaya itu, ya. Apa boleh disebut? Saya rasa kalau disebut di sini nggak usah lah ya, nggak perlu. Jadi ketika saya percaya ya bahwa Allah SWT itu Esa dan Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah, ya saya nggak kafir menurut kalian, menurut Pak Ustadz Abdul Somad tadi yang saya perumpamakan. Itu ada di khotbah saya kok, ya. Makanya saya tidak mau, karena saya tidak percaya bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena nggak ada di dalam Alkitab, gitu loh. Kalau Anda katakan saya ini kafir karena tidak percaya bahwa Muhammad Rasul Allah, saya bersyukur, gitu. Tapi Anda pun menurut saya kafir, Agustan. Ingat, karena Anda tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat yang Esa. Jadi menurut saya Anda kafir juga, karena menutup diri dari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Alkitab. Udah, sesama kafir ya udahlah. Itu dialah teman-teman pembahasannya. Apa yang dikatakannya sah, dan itu juga jelas katanya. Karena arti kafir itu katanya adalah orang buta yang ditutupi, ya. Nah, jadi menurut saya secara pribadi, kembali aja kepada firman Tuhan, ya. Orang ini juga teman-teman, menurut perkataan Bapak Monia tadi, mengaku-ngaku dari Kristen atau pendeta, ya. Tapi kita tidak tahu jelas apakah betul. Jangan seperti Yahya Holoni yang mengaku-ngaku jadi pendeta, dan seperti Umi Irena yang mengaku-ngaku biarawati, padahal kita tahu perbuatan mereka, ya. Jangan juga seperti itu, ya teman-teman. Kita tidak boleh langsung percaya, ya. Karena nabi-nabi palsu banyak dalam Alkitab. Jadi kita harus berjaga-jaga. Mari kita baca firman Tuhan teman-teman di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, firman Tuhan berkata, manusia ini sudah melanggar perjanjian Tuhan, sudah dikutuk oleh Tuhan sewaktu Adam dan Hawa melanggar, yaitu perintah Tuhan. Tetapi Yesus berkata, tidak ada keselamatan dalam siapapun juga selain daripada Dia. Di bawah kolong langit ini tak ada lagi. Cari kemanapun tak ada. Hanya di dalam Yesus. Karena dosa itu harus dihukum. Jadi itulah Yesus dihukum karena Dia mau menyelamatkan setiap umat yang percaya kepada Dia. Hanya Dia yang berkorban. Dia yang tidak tahu dosa. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa.
karena pelanggaran manusia. Jadi ialah terang dunia, ialah penyelamat. Jadi jelas firman Tuhan berkata, tidak ada lagi. Jadi dicari kemanapun, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan selain daripada Yesus. Itu dibuktikannya dengan dia mati di kayu salib. Walaupun banyak yang menyangkal hal ini, tapi ini kenyataannya. Nah, yang seperti mereka bahas tadi teman-teman ya, yang dari Muslim berkata seperti ini, dan yang dari pihak Nasrani juga berkata seperti ini juga. Nah, kita kembali kepada Alkitab. Ada firman Tuhan berkata, Yesus itu sudah ada sebelum Abraham dijadikan. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum bumi ini dibentuk. Tapi kenapa Yesus mau menjadi manusia itu karena kasih. Kenapa Yesus dia disebut anak? Karena dia lahir ke bumi ini dan dia melalui manusia yaitu Maria. Kenapa dia harus jadi manusia? Karena kita adalah buatan Tuhan. Karena dia mau menyelamatkan manusia, bukan jadi monyet. Dia bukan datang untuk menyelamatkan monyet atau ayam gitu. Jadi makanya dia ambil rupa sebagai manusia. Coba kalau dia ambil rupa menjadi monyet, manusia mana mungkin percaya teman-teman. Tetapi kenapa? Karena manusia segambar dengan Tuhan. Jadi banyak sekali yang bodoh saya katakan menilai atau membahas soal keselamatan ya teman-teman ya. Sehingga mereka buta, tidak tahu kebenaran, tidak tahu keselamatan. Padahal jelas Alkitab berkata, akulah jalan, akulah hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa disebut dia Bapa? Karena sewaktu dia menjelma menjadi manusia, dia meninggalkan kealahannya. Dia meninggalkan ketuhanannya menjadi rupa sebagai manusia 100%. Dan dia tahu lapar, dia tahu sakit. Nah, jadi makanya dia waktu disalib, dia tahu sakit dan dia nangis. Dia merasakan apa yang manusia rasakan. Kalau dia tidak tahu sakit, dia tidak tahu sedih dan lain sebagainya, tidak lapar, berarti dia tidak menjadi manusia 100%. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi cukup jelas di garis bawahi teman-teman, kalau Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nabi lain yang berani berkata seperti ini. Itulah bukti Yesus adalah Tuhan. Tetapi siapakah yang tahu hal ini? Hanya orang-orang yang dekat erat kepada Yesus. Hanya orang-orang yang suka membaca firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Jadi makanya mereka bahas firman Tuhan itu dengan cara yang mengkafir-kafirkanlah orang Kristen yang berkata Yesus adalah anak haram dan lain sebagainya. Dan Yesus tidak mati. Karena mereka membahas firman Tuhan dengan akal budi mereka secara manusia. Ingat, Tuhan itu roh. Kalau kita bahas firman Tuhan atau tentang keimanan di dalam daging, itu yang ada kehendak daging setiap orang itu, teman-teman. Dan kehendak daging ini banyak. Mau daging ini enak, kaya, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab,
tidak seperti apa yang mereka katakan ya. Banyak lagi teman-teman ya, banyak yang berkata belakangan ini ya, saya dengarkan dan nanti saya akan bahas juga di channel ini. Ada tertulis minum racun itu katanya firman Tuhan yang menyuruh. Padahal ya, Tuhan tidak menyuruh kita minum racun. Justru kalau kita minum racun itu adalah mencobai Tuhan. Tetapi dia cerita tentang penyertaan Tuhan. Sekalipun engkau meminum racun maut, tetapi kamu tidak dapat celaka. Sekalipun, kan bisa saja ada hikmah dari Tuhan. Jangan minum itu misalnya. Atau engkau minum tapi tidak mampan. Itu penyertaan Tuhan. Bukan diambil racun, diminum teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, mereka sungguh keterlaluan mereka membahas tentang Alkitab. Dan suka mereka selalu mendebatkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ada juga yang berkata Yesus mengizinkan perzinahan atau memperbolehkan perzinahan. Padahal jelas Yesus melarang di firman Tuhan. Apa yang dilarang? Berzina. Ya, makanya orang Kristen itu tidak boleh cerai. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya kepada iman orang Kristen, dibuat orang-orang yang seperti ini atau radikal-radikal seperti ini teman-teman. Dan ini memang harus diluruskan dan harus dituntaskan ya. Tidak boleh dibiarkan. Sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, ini kita harus kasih masukan dan komen teman-teman. Karena ini akan ditanamkan modal bagi anak generasi orang Kristen. Dan itu tidak main-main antara neraka dan sorga. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus akan binasa. Saya berani berkata itu karena itu Alkitab berkata. Dan saya percaya hal itu. Jadi itulah dia teman-teman ya, saya bisa bagikan dalam video kali ini. Dan semoga video ini menjadi berkat bagi kita. Dan saya terus menghimbau, terus mendukung kami dalam doa agar kami juga ditolong Tuhan dan Tuhan berikan hikmah bagi kami untuk berkata-kata dan untuk meluruskan, yaitu orang-orang yang berusaha membelokkan firman Tuhan. Terima kasih teman-teman. Shalom buat semuanya. Amin.